Halo Kam, apa kabar? Perkenalkan, saya punya nama DV. Kalau kamu belum tahu saya punya nama dan kalau saya punya nama channel belum jelas. Di saya punya video kali ini, saya akan ceritakan teman-teman tentang paper yang pernah saya buat waktu saya pergi pertukaran pelajar tahun lalu. Ada sebuah mata kuliah namanya Music and Politics, mata kuliah yang menurut saya sangat menarik sekali. Untuk tugas akhir, kita disuruh bikin paper dengan topik-topik pilihan terserah kita. Jadi, waktu itu saya pilih topiknya Can we fight the power of music? Apakah kita bisa melawan kekuatan besar dengan musik? Dan saya punya kesimpulan atau saya punya jawaban adalah iyo, bisa. Kita bisa melawan kekuatan besar dengan musik. Contohnya, salah satu kelompok atau grup musik yang muncul dari saya punya kampung halaman Papua, yaitu Mambesak. Nah, waktu itu saya jawab, tapi sebelum saya jawab, saya kasih latar belakang kenapa Mambesak ini bisa jadi kelompok yang menurut saya bisa menjadi ancaman terhadap pemerintah. Soalnya waktu itu Mambesak ada menyuarakan isi hati atau apa yang ada di sekitar mereka melawan kondisi pemerintah saat itu. Dan untuk menganalisis dan membuat saya punya argumen valid sebagai latar belakang dari kenapa Mambesak bisa dinyatakan sebagai ancaman, saya gunakan sebuah konsep yang namanya penindasan. Konsep ini tuh ditulis sama Iris Young. Hati-hati ada bicara baca Iris Young atau Iris Young dalam bukunya yang ditulis berjudul Justice and the Politics of Difference. Di sini si Iris Young ini kasih tahu bahwa ada 5 bentuk penindasan. Jadi 5 bentuk ini kalau misalkan semuanya terjadi atau dialami oleh sebuah kelompok, menyatakan bahwa kelompok itu sedang dalam kondisi ditindas. Yang pertama, eksploitasi. Eksploitasi ini dimana ada proses pemindahan satu kelompok ke tempat kelompok lain, lalu dia mengambil keuntungan yang banyak dari kelompok yang punya tempat itu. Contohnya pada zaman itu, pada masa Mambesak atau sebelum Mambesak muncul, misalnya kontrak karya Freeport yang pertama. Kalau teman-teman mau cari tahu lebih lanjut, bisa langsung cek sendiri isi dari kontrak karya pertama Freeport. Yang kedua, marginalisasi. Jadi marginalisasi itu mungkin kamu juga sudah lebih tahu, tapi ada ini mobil. Kamu juga tidak bisa lihat mobilnya kan? Saya kayaknya terlalu serius dari tadi. Yang kedua, marginalisasi. Marginalisasi itu ada proses pemindahan kelompok dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian membuat kelompok asalnya dipinggirkan. Pada zaman itu, sebelum atau pas Mambesak ada kebijakan transmigrasi dari presiden, jadi saudara-saudara dari kelompok lain datang tinggal di sebuah kelompok di Papua, dan kebanyakan orang-orang Papua ada yang terpinggirkan dari lapangan pekerjaan yang ada, atau mungkin tidak dapat pekerjaan yang intiks. Terus biasanya ini mengarah atau mengakibatkan konflik struktural dan ketidakadilan. Bentuk yang ketiga, powerlessness. Powerlessness ini juga terkait dengan bentuk terakhir, violence. Nah, bentuk powerlessness ini maksudnya ada kelompok yang tidak bisa bikin apa-apa karena mereka tidak punya apa-apa. Jadi kalau diperintah, disuruh, mereka hanya bisa bilang iya karena tidak bisa melakukan sesuatu. Sementara violence, harusnya jelaskan ini terakhir tapi jadi tidak beraturan, maaf. Violence itu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan dan terjadi secara sistematis karena ditujukan kepada satu kelompok tertentu, dan efeknya menimbulkan kebencian atau ketakutan sama orang yang menindas dari orang yang ditindas. Nah, kedua ini berhubungan. Contohnya waktu itu banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM, misalnya operasi Tumpas yang terjadi di zona merah. Terus banyak pokoknya pelanggaran-pelanggaran HAM. Kalau kamu mau tahu lebih jelas, silahkan silakan nonton saya punya video-video analisis, misalnya di analisis film Sada di sini atau film Unfreedom di Papua versus ex Papua Suku yang Telantar. Di situ juga ada penjelasan yang lebih detail tentang ini. Sementara bentuk keempat, cultural imperialism. Cultural imperialism itu dimana ada satu kelompok besar yang memaksa kelompok kecil untuk memiliki kebudayaan yang sama dengan kelompok besar tersebut. Kalau mereka tidak mau ikuti adat dan kebudayaannya, maka nanti tidak diakui sebagai bagian dari kelompok besar itu. Nah, contohnya
bahasa kita harus wajib sekali pakai bahasa Indonesia. Terus kemudian budaya-budaya lain misalnya salim, padahal itu bukan kita orang Papua punya budaya. Atau kalau bicara harusnya saling tatap untuk menghormati, tapi kita diajar kalau bicara dengan orang lain tunduk ke bawah. Semungkin ada contoh-contoh lain yang kamu tahu yang saya belum sebut, tolong sebutkan di komentar. Itu jadi ternyata situasi-situasi itu menunjukkan saat itu orang Papua sedang berada di dalam kondisi ditindas. Nah, sebelum kita lanjut kenapa dia jadi ancaman, saya mau bahas sedikit tentang membesak. Kalau misalkan teman-teman adalah keluarga dari anggotanya atau kenal atau apapun, saya minta tolong untuk tambahkan informasi atau data yang saya dapat supaya lebih lengkap dan kita bisa mungkin bikin satu tulisan dalam bahasa Indonesia tentang membesak. Soalnya data tentang membesak sedikit sekali waktu saya cari. Dan ada sih saya pernah ketemu yang bahasa Belanda, tapi saya tidak bicara bahasa Belanda jadi saya kesulitan. Membesak itu apa? Membesak itu adalah grup musik tradisional dari Papua yang didirikan tanggal 15 Agustus tahun 1978 oleh Arnold Up. Wow, saya harusnya jadi rapper. Nah, waktu itu Arnold Up adalah seorang kurator di Museum Uncen dan seorang broadcaster di RRI dalam acara Pelangi Budaya. Nah, anggota-anggota dari Membesak itu kebanyakan adalah mahasiswa jurusan antropologi. Terus pas grup ini dibentuk, tujuannya untuk menonjolkan budaya dan identitas Papua. Nah, biasanya tiap libur nanti anggotanya pulang kembali ke kampung, dengar lagu atau kumpul lagu dan tarian. Setelah itu pas masuk kembali mereka kasih lagunya ke Arnold Up dan temannya Sam Kapisa untuk dengar dan mengaransemen, belajari habis itu mengaransemen lagunya terus mereka nyanyikan. Nah, mereka menyanyi di mini konser. Terus karena Arnold Up itu seorang broadcaster, akhirnya dong cepat terkenal. Terus akhirnya Membesak buat 5 album, isinya adalah lagu-lagu dari Papua. Sayangnya mereka itu dilabeli sebagai kelompok separatis sama seperti kelompok OPM. Nah, kan Papua baru gabung ke Indonesia lewat PPRA. Nah, saat itu tuh banyak orang yang tidak percaya atau tidak terima dengan hasilnya karena berpikir ada kecurangan yang terjadi saat saat PPRA dilaksanakan dan saat Papua secara resmi mengambil keputusan bergabung dengan pemerintahan Indonesia. Nah, makanya muncullah Liberation Movement yang menolak dengan apa yang terjadi saat PPRA. Karena muncul Liberation Movement, pemerintah merespon dengan kirim militer untuk mengintimidasi kelompok pembebasan dan juga orang-orang di Papua. Nah, juga supaya masyarakat loyal, pemerintah pikir kalau harus punya identitas yang sama dan budaya yang sama. Padahal Papua punya ras yang berbeda. Ini bentuk dari kultural imperialism yang tadi saya bilang. Makanya pas Membesak fokus untuk tunjukkan tentang budaya dan identitas. Terus mereka minta agar masyarakat bangga dengan budaya dan apa yang mereka miliki. Itu dianggap sebagai bentuk pemberontakan karena mereka berusaha untuk, yaitu orang Papua suka sama apa yang dimiliki dan itu berlawanan dengan upaya pemerintah supaya kita dilihat loyal. Supaya kan kalau loyal kita harus punya adat dan budaya yang sama. Nah, sehingga pada tanggal 29 November 1983 Membesak diundang dan tampil di depan kantor gubernur. Sehari setelahnya Arnold Up dan 4 orang temannya ditangkap oleh Kopasanda, sekarang Kopassus istilahnya, dengan tuduhan pemberontakan. Nah, Uncen juga pecat Arnold Up karena alasan yang sama. Nah, dia di penjara 3 bulan, saya akan baca di bawah. Di penjara 3 bulan, terus tanggal 26 April 1984 dia dibunuh. Terus dengan 4 orang lainnya di tempat yang sama. Nah, orang-orang percaya ini adalah akhir dari Membesak. So sad. Kenapa akhirnya finally? Akhirnya kenapa jadi ancaman Membesak? Karena mereka menyanyi tentang keindahan alam dan legenda nenek moyang dan waktu perform mereka perform tariannya juga, maksudnya
Kayak orang suka mereka punya penampilan, orang jadi jatuh cinta sama budaya, orang jadi bangga sama identitas, dan orang jadi senang lihat alam. Akhirnya secara tidak langsung Membesak mau kasih atau raise awareness untuk orang-orang yang dengar dia punya lagu, bahwa kita harus bangga dengan apa yang kita punya, kita harus bangga dengan identitas dan budaya, kita harus bangga bahwa kita punya alam ini adalah alam yang sangat indah, yang luar biasa. Akhirnya orang-orang bersatu dan mulai berpikir, oh yoi, kita punya budaya ini keren sekali. Jadi harusnya tidak boleh sama dengan budaya yang lain, atau tidak boleh dihilangkan budaya-budaya yang ada di Papua. Terus mereka juga akhirnya bertanya-tanya, yoi, kenapa ya Papua yang rasnya Melanesia ini, yang maksudnya identitas yang berbeda sekali ini, tiba-tiba bergabung dengan negara yang rasnya berbeda misalnya. Maksudnya orang jadi sadar kayak dan mulai bertanya-tanya karena ada identitas yang berbeda tapi dipaksa untuk harus sama dengan yang lain. Nah, karena itulah mereka menjadi ancaman. Kalau mereka terus menyanyi, orang terus bangga dan orang terus senang dengan budaya dan sadar ternyata alam yang sangat indah ini dihancurkan, dieksploitasi. Misalnya dengan lagunya mereka yang nyanyian sunyi, kemana tuh? Surga yang terlantar yang penuh senyuman itu. Laut mutiara yang... Nah, saya pernah dengar bilang Papua itu surga yang jatuh ke bumi, betul, tapi terlantar. Karena itu, akhirnya orang-orang sudah mulai sadar, raise awareness apa yang terjadi. Mereka sebaiknya dibunuh menurut pemerintah. Kalau misalkan mereka bukan ancaman, kenapa dong harus dibunuh? Kayak gitu. Terus nah itu juga jadi ancaman besar karena banyak pelanggaran HAM yang terjadi waktu itu tuh. Jadi orang-orang semakin bersatu lewat Membesak. Nah, kalau kayak begini nanti tujuannya negara atau kedaulatannya negara terancam. Makanya mereka meresponi dengan menangkap anggota Membesak dan membunuh mereka. Nah, respon itulah yang menunjukkan bahwa ternyata kelompok ini bisa dianggap sebagai sebuah ancaman dari kekuatan besar yang ada di Papua waktu itu. Membesak bisa menjadi ancaman terhadap pemerintah karena apa yang dinyanyikan, apa yang disampaikan itu membuat masyarakat Papua sadar dengan identitas yang mereka punya dan sadar bahwa alam mereka yang indah itu sumber dayanya dikelola dan dirusakkan oleh pihak yang bukan mereka misalnya. Jadi begitu teman-teman. Saya harap jelas apa yang saya tulis. Saya harap juga saya bisa punya blog supaya saya upload tulisan ini karena lebih bisa lebih diakses. Kalau kamu baca sendiri mungkin bisa lebih dimengerti supaya saya upload tulisan ini. Jadi itu saja. Tolong lengkapi kalau ada yang kurang, tolong diskusi di komentar. Dan terima kasih teman-teman sudah nonton sampai akhir video ini. Kamu sudah bertahan mendengar sebuah penjelasan. Dan apa lagi? Kalau kamu merasa video ini layak untuk dibagikan, saya mohon share dimanapun itu. Dan kalau kamu belum subscribe, kenapa kamu belum subscribe? Subscribe saja mau. Itu saja teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi. Follow saya di sosial media kalau mau keep in touch with me. Dan saya minta maaf karena sudah. Jadi teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya.